Shalom, selamat berjumpa kembali dalam acara Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Bersama saya Leo Sumampo dan saya Fitri Sumampo Sitorus. Nah, kembali kita ketemu pada episode kali ini. Ya. Dan selalu judulnya sangat menarik ya. Dan ini sudah hampir mencapai episode yang keberapa kita malam hari ini ya? 189 kalau nggak salah ya. Dan itu pembahasan malam ini maksud saya belum pernah dibahas kalau nggak salah sama sekali ya. Betul. Apa judulnya? Judulnya adalah perkawinan adat. Perkawinan adat. Apalagi di Indonesia ini terdiri dari banyak sekali jenis-jenis budaya kita ya. Dan sangat kental ya dengan perkawinan adat ini ya. Iya. Ya kita nggak sabar untuk menunggu pembahasan kita pada malam hari ini. Benar-benar. Baik, sebelum kita memulai acara pada malam hari ini, kita akan membaca ayat tema yang terdapat di dalam Kejadian 2 ayat 23 dan 24. Kejadian 2 ayat 23 dan 24, demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, puji syukur atas segala berkat kasih karunia Kau berikan pada kami. Pada kesempatan yang indah ini kami dapat berkumpul lagi bersama-sama untuk mengikuti acara Obsesi Hati. Berkati semua acara dapat berjalan dengan baik dan lancar dari awal hingga akhirnya. Berkati narasumber kami juga dapat membawakan materi yang sangat baik untuk kami ketahui dan kami dapat lakukan itu di dalam kehidupan kami. Berkati semua jaringan dapat berjalan dengan baik dan lancar dan para pemirsa juga dapat mendapatkan pelajaran yang penting dari pelajaran malam ini. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, diingatkan kembali apabila saudara pemirsa yang ada di rumah mempunyai pertanyaan, jangan ragu-ragu kirimkan pertanyaan saudara ke nomor call center pada Hope Channel Indonesia yang nomornya ada di layar kaca Anda, atau juga bisa tuliskan di kolom chat ya di media sosial pada Hope Channel baik melalui Facebook dan juga YouTube. Ya, pertanyaan-pertanyaan itu akan berusaha dijawab oleh narasumber kita pada malam hari. Oke. Baik, kita akan menyapa narasumber kita yang ada di North Carolina. Shalom Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf. Shalom. Selamat pagi dari North Carolina, selamat malam di Indonesia. Selamat pagi untuk Pendeta dan Ibu Pendeta di sana. Terima kasih sudah bergabung kembali dengan kami di sini. Dan salam sehat selalu. Ya. Terima kasih, masih boleh ambil bagian. Iya, masih dikasih napas dan kesehatan. Amin, amin. Baik, Pendeta dan Ibu Pendeta kami persilahkan untuk membawakan materi pembahasannya. Baik, pemirsa yang berbahagia, kami dapatkan judul ini diberikan dari Indonesia dengan judul perkawinan adat. Ya. Kalau kita lihat kepada buku Kejadian, ya. Kita lihat di sini pada saat pernikahan yang pertama ya daripada Adam ya manusia pertama maksudnya, inilah dia tulang dan tulangku dan dagingku, ia akan dinamai perempuan. Kemudian dikatakan bahwa laki-laki meninggalkan ayahnya, ibunya, bersatu menjadi istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Waktu itu dengan senyap belum ada masalah adat. Oleh sebab itu adalah yang pertama, belum ada bangsa, suku ataupun etnis dan sebagainya, manusia yang pertama. Kita mau coba lihat apa yang dimaksudkan dengan perkawinan adat sebetulnya. Perkawinan adat adalah ikatan antara seorang pria dan wanita yang dipersatukan melalui rangkaian upacara adat tertentu. Apakah itu adat dari Tapanuli, adat dari Aceh, adat dari Sulawesi, itu tergantung dengan adat mereka. Ya, jadi setiap suku itu mempunyai adat sendiri untuk masalah perkawinan. Ya. Dan apakah tujuan daripada perkawinan adat ini? Ya, perkawinan adat memiliki beberapa tujuan.
Di antaranya, 1. Mempertahankan dan meneruskan keturunan. 2. Menjaga kebahagiaan rumah tangga. 3. Memperoleh nilai-nilai adat budaya. 4. Mempertahankan kewarisan. Ya, jadi umumnya mereka menikah oleh sebab memikirkan akan 4 perkara ini ya. Dan dengan seninya pada waktu dimulainya misalnya perkawinan adat ini dahulu sebelum ada peresmian pemerintah atau secara keagamaan, maka ini adalah merupakan satu masalah yang biasa terjadi. Nah, dan satu hal yang kita harus ketahui sehubungan dengan masalah ini ialah bahwa dalam hukum adat perkawinan bukan merupakan urusan pribadi dari orang yang melakukan perkawinan, tetapi juga merupakan urusan keluarga, suku, masyarakat, dan kasta. Jadi ini komunitas meliputi keluarga. Iya, jadi bukan 2 orang aja. Bukan hanya 2 orang. Ya, sekarang banyak orang katakan, oh kami mencintai satu sama lain, kemudian mereka menikah saja dalam catatan sipil dan sebagainya dan resmi menjadi pernikahan. Tetapi ini melibatkan kepada keluarga, suku, masyarakat, dan kasta. Ya. Perkawinan berarti pemisahan dari orang tuanya dan untuk seterusnya melanjutkan garis hidup orang tuanya. Jadi kita harus ingat bahwa dalam suku perkawinan merupakan suatu usaha untuk menyebabkan terus berlangsungnya suku tersebut dengan tertibnya. Jadi dengan demikian maka budaya itu akan dapat dipertahankan. Ya. Terus dalam masyarakat atau persekutuan, perkawinan merupakan suatu peristiwa penting yang mengakibatkan masuknya warga baru yang ikut mempunyai tanggung jawab penuh terhadap persekutuannya. Jadi dia masuk ke suku artinya kemudian diresmikan sebagai anggota suku, kemudian dalam satu pernikahan yang diterima di dalam suku tersebut Dalam kasta perkawinan adalah peristiwa penting karena kasta dalam masyarakat dahulu sering mempertahankan kedudukannya dengan mengadakan tertib perkawinan sendiri. Jadi ini sebelum ada peraturan perkawinan dari negara. Jadi ini sangat penting sekali. Nah, dalam hal ini kita harus ingat beberapa tata cara perkawinan adat ya. Misalnya tata cara perkawinan adat berbeda-beda setiap daerah karena mengikuti adat kebiasaan setempat. Dari daerah itu. Kemudian perkawinan adat biasanya sudah dilakukan sebelum agama-agama masuk ke Indonesia dan berakar pada adat istiadat dan kepercayaan yang sudah ada sejak dahulu yang umumnya sudah secara resmi diterima oleh secara adat sudah sebelum adanya agama-agama itu Nah, namun kita harus ingat masalah perkawinan adat ini. Perkawinan adat tidak memiliki akte perkawinan, jadi nggak resmi secara negara, sehingga tidak memiliki bukti sebagai perkawinan yang sah secara undang-undang. Hanya di dalam komunitas mereka. Diterima komunitas, tapi tidak ada akte perkawinan. Perkawinan adat yang dilakukan oleh masyarakat yang memeluk agama tertentu seperti Islam akan menggabungkan ritus adat dengan kontrak hukum Islam. Jadi tergantung dengan mereka punya agama. Demikian juga dengan Kristen menjadi banyak sekalian misalnya acara sesudah pemberkatan, kemudian acara pesta, kemudian acara adat bersama-sama. Jadi adanya suatu penggabungan daripada ritus daripada adat tersebut Dan keabsahan dari perkawinan adat bagi penganut agama tertentu tergantung pada tata tertib hukum agamanya. Jadi masih juga rely on the government rule dan hukum agamanya Jadi misalnya yang meresmikan di situ adalah misalnya catatan sipil ataupun juga dengan dia punya pemberkatan misalnya kalau untuk agama Kristen Jadi sebab disitulah dia itu akan mendapatkan akte perkawinan sebagai tanda yang menunjukkan perkawinan itu adalah suatu hal yang resmi. Nah, dalam hal ini kita harus ingat akan asas dan prinsip daripada perkawinan adat ini. Yang pertama, perkawinan bertujuan membentuk keluarga rumah tangga
dan hubungan kekerabatan yang rukun, damai, kekal, dan bahagia. Jadi itu tujuannya. Walaupun kadang-kadang dalam prosesnya mengalami berbagai macam juga tantangan yang kadang-kadang bisa menimbulkan juga pertengkaran, oleh sebab menimbulkan masing-masing mempertahankan akan Dia punya ritual. akan ritual atau kebiasaannya harus begini dan sebagainya. Oke. Dan perkawinan tidak saja harus sah dilaksanakan menurut hukum agama atau kepercayaan, tetapi juga harus mendapatkan pengakuan daripada anggota kerabat. Ya, jadi cukup luas ini. Dengan demikian harus ada satu penggabungan di sini, diterima secara adat ataupun juga di dalam secara agama. Oke. Perkawinan dapat dilakukan oleh seorang pria dengan beberapa wanita sebagai istri yang kedudukannya masing-masing ditentukan menurut hukum adat setempat. Jadi kita bisa lihat di sini poligami ada. Jadi kita dapatkan sebab itu diterima secara adat. Tetapi tidak mungkin tidak diterima secara agama. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan orang tua dan anggota kerabat. Masyarakat adat dapat menolak kedudukan suami atau istri yang tidak diakui masyarakat adat. Jadi berat ini, tergantung kepada masyarakat mereka, ya. Oke, jadi persetujuan daripada orang tua itu sangat penting sekali. Nah, perkawinan dapat dilakukan oleh pria dan wanita yang belum cukup umur, ya. Jadi bisa saja ini terjadi oleh sebab diterima secara adat, ya. Tetapi tidak diterima secara pemerintah. Ya. Begitu pula walaupun sudah cukup umur, perkawinan harus berdasarkan izin orang tua, keluarga, dan kerabat. Makanya ada perkawinan anak-anak kecil. Ya. Keenam, perceraian ada yang dibolehkan dan ada yang tidak dibolehkan. Perceraian antara suami dan istri dapat berakibat pecahnya hubungan kekerabatan antara dua pihak. Nah, kita harus tahu bahwa kadang-kadang perkawinan adat itu menyebabkan perkawinan itu justru lebih langgeng, ya. Artinya lebih lama. Kenapa? Sebab bukan hanya hubungan dua orang, suami istri, tetapi melibatkan akan anggota keluarga. Jadi oleh sebab prosesnya itu melibatkan banyak orang, maka untuk perceraian juga melibatkan banyak orang. Jadi lebih susah cerai. Lebih susah. Jadi kadang-kadang ada perkawinan yang toleransi. Ya, jadi biarlah susah sekali untuk proses perceraian melibatkan adat dan sebagainya. Jadi tetap perkawinan itu dipertahankan, tetapi hanya unsur toleransi saja. Tolerated marriage. Oke. Kemudian kita lihat keseimbangan kedudukan antara suami dan istri berdasarkan ketentuan hukum adat yang berlaku. Ada istri yang berkedudukan sebagai ibu rumah tangga. Ada juga istri yang bukan sebagai ibu rumah tangga. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Iya, oke. Nah, sekarang kita coba lihat prinsip-prinsip perkawinan. Prinsip-prinsip perkawinan, ya, menurut undang-undang perkawinan. Oke. Jadi menurut undang-undang perkawinan itu bagaimana? Jadi yang pertama, perkawinan bertujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal. Itu dengan sendirinya kita bisa lihat secara pemerintah, secara agama, ataupun juga secara adat. Ya. Kemudian kedua, kita lihat perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan. Iya, jadi ini faktor yang sangat penting. Makanya untuk orang Kristen harus melalui suatu pemberkatan untuk disebutkan bahwa itu adalah sesuatu perkara yang resmi, ya. Tetapi tidak selamanya itu resmi kalau misalnya itu hanya adat saja, tetapi tidak melalui proses agama atau catatan sipil. Ya. Pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Jadi tadi seperti kita katakan seorang pria boleh mempunyai banyak istri menurut dengan kebudayaan mereka itu bukanlah undang-undang perkawinan benar. Jadi bukan sesuatu hal yang dapat direstui. Oke. Jadi perkawinan didapatkan oleh persetujuan kedua calon mempelai. Kemudian menurut pemerintah ini perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun. 19 tahun dan pihak wanita mencapai usia 16 tahun. Ini itu minimal. Ya, namun ini jumlah ini bisa saja dapat bertambah, ya. Sebab dirasa bahwa mungkin usia 19 tahun atau 16 tahun masih belum cukup matang, dewasa. Oleh sebab dia punya frontal lobe atau lobus frontalisnya masih belum
bentuk dengan baik, sempurna, ya. sehingga kita pernah bahas tempoh hari bahwa 25 tahun 25 tahun baru terbentuk dan sempurna. Sebab itu perkawinan yang di atas itu yang justru akan lebih langgang. Sebab kalau dalam masa muda ini masih bertindak secara emosi dan sebagainya, kadang-kadang perkawinan itu tidak dapat bertahan lama. Ya. Kemudian perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Ini secara pemerintah, ya. Dan Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dan dengan hak dan kedudukan suami. Jadi berbeda mungkin dalam adat-adat tertentu, bapak istri mungkin statusnya itu bisa lebih rendah, bisa atau lebih tinggi. Ya, tergantung kepada sistemnya yang berlaku. Nah, sekarang kita mau coba lihat ada beberapa hal yang sangat penting tentang berbagai macam sistem perkawinan adat. Ada tiga macam perkawinan adat. Yang pertama adalah sistem endogami, di mana perkawinan dilakukan dalam lingkungan rumpun antara anggota satu laki-laki dengan perempuan dari anggota yang lain, tetapi perkawinan tidak dilakukan di luar rumpun, hanya dalam lingkungan rumpun. Jadi hanya di suku itu tidak boleh melibatkan akan misalnya rumpun yang lain. Jadi adalah kepentingan persatuan dalam hubungan antara keluarga supaya dapat mempertahankan tanah tetap menjadi milik lingkungan sendiri ataupun milik rumpun tersebut. Itu alasan mereka, alasan daripada perkawinan adat sistem endogami. Kemudian sistem ini masih terlihat dalam masyarakat hukum adat di daerah Toraja yang bertentangan sekali dengan sifat susunan parental yang ada di daerah tersebut. Jadi untuk misalnya di sini anggota Gezin, yaitu anak-anak di Jawa atau Madura tidak ada pembatasan apapun. Anggota Gezin tersebut boleh kawin dengan siapa saja asal perkawinan yang hendak dilangsungkan tidak bertentangan dengan agama dan kesusilaan. Jadi ini adalah satu sistem endogami, ya. Jadi umumnya hanya berada di dalam perkawinan satu rumpun. Kemudian bagaimana dengan eksogami? Dalam sistem ini orang diharuskan kawin dengan orang yang di luar sukunya sendiri. Tadi endogami hanya di dalam rumpun itu, tapi ini kawin dengan orang luar. Artinya yang bukan dalam rumpun tersebut, tetapi mungkin masih di dalam suku yang sama. Sistem ini banyak dijumpai di Tapanuli, Minangkabau, Sumatera Selatan, di mana boleh bukan hanya dalam rumpun itu, tetapi bisa juga dari marga yang lain, artinya. Tetapi sering berada dalam satu suku yang sama, atau mungkin juga di luar suku, tetapi harus ada pengakuan bahwa dia diakui dengan di dalam suku itu, misalnya harus mempunyai marga yang baru, misalnya. Itu adalah hal yang biasa terjadi. Kemudian yang ketiga daripada sistem perkawinan adat adalah apa yang disebutkan dengan sistem eleuterogami, di mana sistem ini tidak mengenal larangan-larangan atau batasan-batasan wilayah seperti halnya pada endogami dan eksogami. Larangan-larangan hanya berdasarkan pada pertalian darah atau kekeluargaan turunan yang dekat seperti ibu, nenek, anak kandung, cucu, dan saudara kandung, saudara bapak atau ibu seperti di dalam masyarakat hukum adat di Aceh. Jadi itu adalah sistem yang ketiga. Nah sekarang kita mau coba lihat bahwa ada asas-asas di perkawinan adat ini. Misalnya asas keadatan dan kekerabatan. Pertama, perkawinan dalam hukum adat bukan sekedar mengikat secara individual, akan tetapi juga mengikat masyarakat adat, dalam arti masyarakat komunal hanya punya tanggung jawab dalam urusan perkawinan warganya. Jadi bukan hanya dua orang, tetapi masyarakatnya. Jadi melibatkan keluarga, kita sudah singgung tadi, perkawinan sangat ditentukan kehendak kerabat dan masyarakat adat, mulai dari pemilihan pasangan, persoalan jujur ataupun persoalan-persoalan lainnya. Jadi sering calon juga harus ditentukan, misalnya di dalam
masyarakat Tapanuli misalnya ada sistem yang disebut pariban. Jadi menikah dengan apa yang disebut boru tulang. Jadi itu kadang-kadang sudah disebutkan bahwa mereka sudah ditunangkan sebelumnya. Oke. Asas ini sebenarnya mendasari dari asas-asas perkawinan dalam hukum adat. Nah, kemudian ada juga asas kesukarelaan ataupun persetujuan. Di mana calon mempelai tidak mempunyai otoritas penuh untuk menyatakan kerelaan atau persetujuan perkawinan, semua didasarkan pada persetujuan orang tua dan anggota kerabat. Jadi yang menentukan adalah parents, orang tua. Jadi persetujuan, ya, jadi perlunya persetujuan. Jadi masyarakat dapat menolak kedudukan suami atau istri yang tidak diakui atau masyarakat adat setempat, ya. Jadi kalau misalnya tidak setujui, ya walaupun suami istri itu mencintai satu sama lain dan sebagainya, jadi tidak diperbolehkan, tidak diakui lah, ya. Dan sering ini dapat terjadi, ya, kepada banyak keluarga, ya. Pelanggaran terhadap azas ini dapat dikenakan sanksi dikeluarkan dari lingkungan kekerabatan masyarakat adat. Terlebih dalam masyarakat adat yang masih kental sistem kesukuannya seperti masyarakat adat Nusa Tenggara. Jadi mereka Nusa Tenggara Timur, ya. Bisa dikeluarkan. Jadi tidak diakui. Nah, asas partisipasi kerabat dan masyarakat adat. Oke. Partisipasi orang tua beserta dengan kerabat dan masyarakat dapat sangatlah besar artinya, ya. Jadi dimulai dari pemilihan calon mempelai seperti yang kita singgung tadi, ya, persetujuan sampai kepada kelanggengan rumah tangga mereka. Secara langsung ataupun tidak langsung orang tua beserta kerabat punya tanggung jawab moral terhadapnya, ya. Jadi ini susah jadi perceraian karena banyak kali orang yang partisipasi melibatkan kepada banyak orang. Baik. Tetapi ada juga yang disebut asas poligami. Tidak sedikit adat raja-raja, adat bangsawan baik yang beragama Hindu, Buddha, Kristen dan Islam mempunyai istri lebih dari satu, bahkan puluhan. Masing-masing istri yang dipoligami tersebut mempunyai kedudukan yang berbeda atau satu sama lain berdasarkan struktur hukum adat setempat. Ini mungkin secara pemerintah tidak diakui, secara agama tidak diakui, tetapi diakui secara agama, secara adat. Ya, seiring dengan perkembangan zaman dan lemahnya institusi adat serta perkembangan iklim hukum nasional, praktek progeligami dalam masyarakat sudah mulai ditinggalkan oleh sebab, ya, Undang-Undang Perkawinan menyebutkan tentang satu suami dan satu istri. Ya. Poligami dalam hukum adat sudah diambil alih oleh hukum lain yang lebih kuat, yaitu hukum pemerintah setempat. Undang-Undang Perkawinan. Ya. Tetapi kita coba lihat asas yang lain, yaitu ada asas selektivitas. Ya. Asas selektivitas di mana orang tua, kerabat, dan masyarakat adat sangat berpengaruh dalam pemilihan calon mempelai. Jadi bukan antara sepasang perempuan dan laki-laki yang saling mencintai satu sama lain, tapi harus diseleksi oleh orang tua atau kerabat, ya. Ya, jadi calon mempelai diarahkan pada jenis perkawinan yang dikehendaki dan menghindari perkawinan yang dilarang, ya. Jadi misalnya kalau ada beberapa tempat yang dikatakan kalau sama-sama satu marga tidak boleh. Ya. Jadi haruslah misalnya dengan marga daripada ibu. Ya. Kalau sama-sama marga tidak boleh. Ini bisa terjadi dalam masyarakat Tapanuli atau dulu juga masyarakat Tionghoa juga. Ya. Jadi kalau misalnya keluarga Ui dengan Ui tidak boleh dulu, ya. Atau Li dengan Li tidak boleh. Untuk kita ini Li dan Ui. Ya. Jadi dulu itu tidak boleh, ya. Tetapi sekarang sudah mulai ditinggalkan oleh sebab ternyata perkembangan itu sudah sangat meluas sekali oleh sebab sudah berbagai puluhan generasi, ya. Nah, sekarang ini ada bentuk perkawinan adat di mana bentuk perkawinan berdasarkan arah persiapan
yaitu misalnya yang pertama pertunangan dilakukan awal kali pertemuan setelah ada persetujuan antara kedua belah pihak keluarga, pihak suami dan pihak keluarga bakal istri, dan mempunyai sifat yang mengikat. Jadi dengan demikian tidak lagi bergaul dengan yang lain, dan tujuannya adalah untuk membatasi pergaulan kedua belah pihak dan menjamin perkawinan akan berlangsung dalam waktu dekat. So, memang itulah tujuan daripada pertunangan. Tapi ada juga perkawinan yang tanpa lamaran dan tanpa pertunangan. Jadi untuk beberapa masyarakat kalau sudah pernah dilamar, maka itu sudah dikatakan sudah persiapan untuk pernikahan, Tetapi ada yang tanpa lamaran dan tanpa pertunangan. Dan kebanyakan corak perkawinan itu ditemukan dalam persekutuan yang bersifat patrilineal, bapak yang berkuasa. Juga diketemukan dalam matrilineal dan patrilineal, walau hanya sedikit, seperti di daerah Lampung, Kalimantan, Bali, Sulawesi Selatan. Tujuannya adalah secara umum untuk membebaskan diri dari berbagai kewajiban untuk menyertai perkawinan dan pertunangan, seperti memberikan hadiah. Jadi banyak orang yang untuk masa pertunangan sudah harus diberikan misalnya mas kawin apa semua, Jadi oleh sebab dirasa terlalu berat dan sebagainya, maka ada yang tidak melalui proses ini. Kemudian ada kita lihat bentuk perkawinan adat di mana berdasarkan tata susunan kekerabatan. Jadi sifat susunan ini kekeluargaan misalnya yang matrilineal, garis keturunan ibu, di mana setelah kawin suami tetap masuk pada keluarganya sendiri. Pada proses calon suami dijemput dari rumahnya, kemudian tinggal dan menetap di rumah keluarga istri. Tetapi anak-anak dan keturunannya masuk keluarga istri, dan si ayah pada hakikatnya tidak mempunyai kekuasaan terhadap anak-anaknya. Itu yang garis matrilineal atau garis keturunan ibu. Jadi rumah tangga suami istri dan anak-anak keturunannya dibiayai dari milik kerabat si istri. Jadi istri yang menjadi kepala, suami yang masuk ke rumah. Jadi ini adalah satu hal yang umum sekali misalnya di dalam masyarakat Minangkabau. Baik. Nah, kemudian dalam hal ini kemudian dalam sifat susunan kekeluargaan patrilineal, di mana pihak laki-laki memberikan atau yang disebut jujur kepada pihak perempuan sebagai lambang diputuskan hubungan keluarga si istri dengan orang tuanya, nenek moyangnya, kerabat dan persekutuannya. Nah, setelah perkawinan, si istri masuk dalam lingkungan keluarga suami, begitu juga dengan anak-anak dan keturunannya. Dan itu lebih umum misalnya di masyarakat di Indonesia. Terus kemudian kita lihat bentuk perkawinan berdasarkan tata susunan kekerabatan. Yang sekarang yang ketiga dari hal ini adalah sifat susunan kekeluargaan yang parental. Garis keturunan ke ibu bapak. Setelah perkawinan, baik si istri maupun suami menjadi milik keluarga bersama. Begitu juga dengan anak-anak keturunannya. Dalam sifat ini juga terjadi kebiasaan berupa pemberian dari pihak laki-laki terhadap pihak perempuan. Tetapi pemberian di sini tidak mempunyai arti seperti jujur. Mungkin dulu dasarnya seperti jujur, tetapi lebih banyak diartikan sebagai hadiah perkawinan. Hal demikian banyak dijumpai di daerah Aceh, Java, dan Sulawesi Selatan. Ada pihak-pihak yang masyarakat Tionghoa misalnya, ada apa yang disebut Sangjit. Itu masing-masing memberikan hadiah satu sama lain. Jadi sebagai tanda pertunangan, menyiapkan, dan untuk banyak masyarakat Tionghoa yang merasa bahwa itu lebih resmi daripada perkawinan itu sendiri. Sekarang yang ketiga adalah bentuk perkawinan adat yang disebut bentuk perkawinan anak. Perkawinan ini dilakukan terhadap calon suami dan istri yang belum dewasa, masih anak, yang biasanya dilaksanakan menurut ketentuan hukum Islam, sedangkan pesta dan upacara menurut hukum adat diundurkan. Sebelum upacara perkawinan, suami belum boleh melakukan hubungan suami istri, ditangguhkan sampai mereka dewasa dan dilangsungkan pesta dan upacara menurut hukum adat. Ini ada satu bentuk perkawinan adat lagi. Yang keempat. Perkawinan
ya mungkin masih anak-anak, artinya secara usia ya. Namun mereka telah dilakukan menurut hukum yang berlaku. Oke. Yang keempat adalah bentuk perkawinan permaduan. Permaduan adalah ikatan perkawinan antara seorang pria dengan dua atau lebih wanita dalam waktu bersamaan. Jadi ini kayak poligami pada Iya. daerah yang mengenal Jadi lapisan. ada yang dimadu Bukan. istilahnya ya. Jadi pada daerah yang mengenal lapisan masyarakat, wanita dari lapisan tinggi misalnya dijadikan istri pertama. Wanita dari lapisan bawah dijadikan istri kedua dan seterusnya. Para istri dimadu atau jadi seperti selir atau gundik. Masing-masing beserta anak berdiam dan membentuk rumah berpisah dari satu sama lain ya. Jadi ada untuk istri pertama, istri kedua, istri ketiga dan sebagainya. Oke. Terus yang kelima adalah bentuk perkawinan ambil anak. Perkawinan ini terjadi pada kekerabatan patrilineal, yaitu bapak pihak laki-laki tidak perlu membayar jujur dengan maksud untuk mengambil si laki-laki menantunya itu ke dalam keluarganya agar keturunannya nanti menjadi penerus silsilah kakeknya. Oke, jadi ini pembahasan mengenai masalah pernikahan adat ya, dan usah panjang dan waktu kita tidak cukup untuk membahas dengan lebih terperinci. Tetapi kita bisa lihat ada bentuk perkawinan mengabdi, ada bentuk perkawinan meneruskan atau sorotan ya, kemudian bentuk perkawinan mengganti ya, kemudian ada beberapa contoh perkawinan di sini, apakah secara tapanuli ya, biasa disebut perkawinan berlaku adat nasogok ya, atau juga kita tahu mengenai istilah mengalua yang tadinya misalnya suami istri itu menikah seperti kawin lari ya, mengalua ya, kemudian perlu artinya akhirnya diterima secara keluarga dan melalui upacara yang disebut tarpaso-paso ya. Baik, ini mengenai masalah ini ada kawinan Pasundan bagaimana, Jawa Tengah bagaimana, tetapi kita coba lihat dari segi kesimpulan, oke? Jadi dalam sistem perkawinan adat di Indonesia terdapat 3 ya disebutkan ya, yaitu endogami, eksogami dan heterogami. Kemudian asas-asas perkawinan bisa disebabkan kalau sebab asas keadatan dan kerabatan, asas kesukarelaan, asas partisipasi kerabat dan masyarakat adat, dan asas poligami. Kemudian asas selektivitas bentuk-bentuk perkawinan, dan kita lihat di sini ada 8. Ada 8 hal yang kita sudah singgung ya. Tetapi kita coba lihat poin yang penting di sini. Perkawinan adat dapat diikuti untuk memenuhi hubungan keluarga, untuk memelihara hubungan keluarga serta mempertahankan budaya. Oke. Tetapi apa yang harus diingat? Perkawinan adat harus disertai dengan proses perkawinan yang diakui oleh undang-undang perkawinan. Jadi pemerintah harus mengakuinya. Dalam hal ini perkawinan agama atau catatan sipil. Sebab kalau tidak diakui, nggak ada akte. Tidak ada akte perkawinan. Jadi ini penting sekali ya, jangan hanya adat ya. Tetapi ini poin yang ke-8 yang kami ingin singgung. Sementara perkawinan adat baik untuk diikuti dalam mempererat hubungan antar kerabat dan mempertahankan budaya, masalah biaya perlu dipertimbangkan ya. Betapa sering perkawinan adat menjadi beban bagi pasangan muda-mudi yang masih belum mapan hingga mulai rumah tangga baru dengan hutang besar ya. Dan ini dengan sendirinya bukanlah satu hal yang bagus baik, untuk dimulai. Sebab itu masalah biaya harus dirundingkan, misalnya ditanggung oleh keluarga hingga nyaman untuk semua pihak. Jadi semua anggota keluarga ikut membantu hal ini. Jadi kalau semua muda-mudi, apalagi mereka yang baru saja memulai karir dan sebagainya, wah dibebani dengan ini, mulai dengan hutang ya, mengalami masalah yang besar. Baik, itu saja pembahasannya akan banyak sekali mengenai masalah perkawinan adat. Tetapi oleh sebab waktu ya, biarlah kita masuk kepada ruang sesi berikutnya. Silakan. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu untuk pembahasannya. Wah, ini udah seperti kalau di kuliah udah 3 SKS ini ya pembahasannya ya. Ya, cukup detail ya. Dan saya ingat sekali loh waktu saya kuliah di Universitas Advent Indonesia, mata kuliahnya itu namanya
ilmu budaya dasar. Nah, itu. Jadi ini udah masuk ini ilmu budaya dasar nih. Ya, Iya, luar baik. biasa ya. Nah, dan tadi tapi ada beberapa hal yang menarik dari perkawinan adat ini, yaitu banyak kali ya, di pendeta dan ibu bilang dari perkawinan adat ini perkawinan mereka tuh lebih langgeng katanya ya. Wah, Karena melibatkan lebih banyak. Ada ikatan, iya, Ya, ada banyak ikatan-ikatan. keluarga ya. Dan yang kedua tadi ya itu, ini jadi masalah. Karena kalau ada anaknya orang yang baru kerja, itu yang terjadi. Ya, biaya. Harus 2 kali pesta namanya. Jadi kadang ada pesta yang apa ya, yang untuk kalangan semua dan pesta adat. Walaupun ada juga yang cuma satu ya, pesta adat sekalian pesta untuk semua ya. Tapi biayanya cukup besar. Cuman ada tadi yang kami perbincangkan di sini pendeta dan ibu. Ada satu istilah yang supaya mungkin pemirsa di rumah juga jangan-jangan ada yang seperti saya. Ada disebut masalah jujur. Jujur itu seserahan maksudnya ya pendeta dan ibu atau apa ya? Ada jujur tadi. Ya, seperti mas kawin begitu. Itu dia. Uang yang diberikan. Iya, jujur ya. Makanya istilahnya itu ya. Iya, saya pikir tadi jujur tuh ya jujur gitu. Oh, saya perhatikan, oh ini kayak bukan ini artinya. Oh iya, mas kawin itu ya, mas kawin, betul. Baik, sangat menarik pemirsa yang ada di rumah, pembahasan kita pada malam hari ini mengenai perkawinan adat. Tetapi kita akan segera masuk ke segmen kedua, tapi sebelumnya kita akan ikuti yang satu ini. Tahukah Anda, ada 4 hal yang harus Anda ketahui dalam memilih pasangan hidup. Banyak orang muda yang sedang menantikan pasangan atau pendamping hidup yang diharapkan. Tapi kadang kurang melihat faktor apa saja yang perlu dalam mencari pasangan yang benar. Dan akhirnya mencari pasangan hidup yang tidak seimbang dengan menggadaikan keselamatan demi pasangan hidup. Oleh karena itu, ada baiknya kita mengetahui 4 hal tentang konsep apakah atau siapakah pasangan yang sesuai dengan firman Tuhan versi redaksi Hope Channel Indonesia. Yang pertama, seimbang. Pasangan seimbang maksudnya ialah satu iman di dalam Tuhan. Seimbang berarti memiliki konsep Allah yang sama dengan pasangan kita. Firman Tuhan mengatakan, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? 2 Korintus 6 ayat 14. Yang kedua, takut akan Tuhan. Pasangan yang takut akan Tuhan akan membawa kita pada kebenaran akan firman Allah. Dia akan memberikan karakter yang mampu menuntun kita pada jalan yang benar. Terutama seorang laki-laki yang menjadi imam dalam rumah tangga. Sebagai kepala rumah tangga, suami harus dapat menuntun istri untuk mendekatkan diri pada Allah. Istri merupakan penolong untuk membangun hal tersebut dan mewujudkannya. Fondasi yang kokoh dalam rumah tangga harus berpatok akan rasa takut kepada Tuhan. Disinilah pasangan hidup kita merupakan penyokong dalam segala aktivitas rohani kita yang membawa kita bertumbuh lebih jauh dan lebih dalam lagi. 3. Satu visi dalam merancang masa depan. Satu visi dalam merancang masa depan berarti kita memiliki visi yang sama dengan pasangan kita. Visi yang sama tidak berarti memiliki panggilan dalam bidang yang sama. Walaupun panggilan berbeda, namun saling mendukung satu sama lain untuk memuliakan Tuhan lewat pernikahan kita. Dan yang keempat, mendapat restu orang tua. Kita harus taat dan hormat kepada orang tua sebagai pemilik otoritas dalam keluarga. Mereka adalah pribadi yang mewakili Tuhan di bumi ini. Kita harus menaati perintah atau sikap dari orang tua, termasuk dalam pemilihan pasangan hidup. Firman Tuhan menulis, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ulangan 20 ayat 12. Ini salah satu parameter penting yang Tuhan berikan dalam kita memilih jodoh. Oleh sebab itu, dalam hal memilih pasangan, seharusnya kita meminta nasihat mereka. Seseorang yang akan menjadi pasangan kita adalah orang yang menghormati orang tua kita. Itulah kira-kira keempat hal tentang konsep dalam memilih pasangan hidup versi Hope Channel Indonesia. Sampai jumpa di Tahukah Anda selanjutnya.
Kembali lagi di program Obsesi Hati dan kita akan masuk ke segmen yang kedua dengan judulnya Kata Mereka ya. Iya. Kata Mereka. Nah ini ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan kepada responden kita dan kita akan mendengarkan komentar mereka ya. Kita akan langsung saja. Iya. Yang pertanyaan pertama, lebih memilih pernikahan adat atau modern dan kenapa? Nah, kita dengarkan komentar mereka. Halo, nama saya Nova Nainggolan dari Bandung. Nama saya Friend dari Sonder. Nama saya Stephen Monday dari Manado. Hai, perkenalkan saya Edward dari Bekasi. Pengalaman saya jadinya modern. Sebenarnya nggak bebas mau ini, tapi pengalaman saya akhirnya kami memilih modern karena lebih mudah waktu itu. Lebih mudah untuk dilaksanakan. Ya, modern karena saya banyak mendapatkan referensi tentang minimalis konsep dengan tematik yang membuat saya jauh lebih senang dengan modern itu sendiri. Kalau di kampung sih nggak ada pernikahan adat, jadi ya pernikahan modern. Sebenarnya aku lebih milih modern, tapi aku menikahnya adat. Aku lebih suka modern karena bisa intimate ya. Tapi dalam keluargaku nggak boleh intimate, jadi harus rame. Jadi aku pilih modern sebenarnya. Baik. Terima Memang kasih responnya dari ya. jawaban yang mereka berikan, tentunya yang bersuku Batak sepertinya quote and quote ya, memang tidak ini ya. Perkawinan adat itu memang biasanya selalu Wajib. diminta, wajib ya. Makanya tadi dari Bekasi, dari Manado, saya juga setahu saya juga di Manado pernikahan adat nggak terlalu gimana ya. Tapi kalau di suku Batak, itu menjadi satu memang. hal yang sakral ya. Jadi makanya jawabannya seperti itu ya. Oke. Betul. Baik, kita masuk ke pertanyaan kedua. Menurut Anda, apakah pernikahan adat masih relevan dilakukan sekarang dan kenapa? Kami persilahkan. Relevan dong, karena kan sebenarnya adat itu kan untuk mempersatukan keluarga baik yang dekat maupun yang jauh. Fungsinya supaya kita bisa tahu siapa keluarga kita dan kita bisa kalau misalnya butuh bantuan, ya itu bisa saling membantu dan saling dibantu. Ya, masih sangat relevan karena selagi kita masih bisa mempersiapkannya dengan baik, masih bisa. Justru itu banyak nilai plusnya karena kita lebih merasa nasionalisme, bahkan kedaerahannya itu lebih terasa gitu. Jadi nggak ada masalah. Harusnya itu lebih. Cuma butuh effort yang lebih menurut saya untuk melakukan hal tersebut. Kalau di kampung masih ada pernikahan adat, tapi kalau untuk kampung kami nggak ada. Kalau untuk masalah relevan sih, kalau buat saya tidak relevan lagi. Masih untuk di situasi tertentu karena mungkin kita ketahui bahwa adat merupakan budaya leluhur, harus terus dilestarikan. Jadi di saat kondisi maupun kesepakatan antar keluarga mungkin itu sangat diperlukan. Ya, betul ya. Masih relevan atau tidak ya? Pada umumnya masih relevan karena memang ya baik juga. Sebetulnya adat itu baik juga kan ya. Kalau saya melihatnya memang, nah kebetulan istri saya ini memang dari suku Batak dan saya sendiri Manado. Perkawinan adat itu sebenarnya sangat baik ya karena mengikat kekerabatan ya. Betul. Kalau saya lihatnya ya. Jadi keluarga tuh kayak kompak banget gitu kelihatannya ya. Dipersatukan Jadi, dalam pernikahan. Sangat relevan ya kalau menurut Betul. saya sih. Oke, baik. Pertanyaan nomor 3. Menurut Anda, apa plus minus dari perkawinan adat? Wah, ada minusnya nih. Plus minus perkawinan adat. Nah, kita dengarkan yang satu ini. Biayanya cukup lebih besar dibandingkan modern. Lalu mungkin musyawarah antar keluarga itu jauh lebih kompleks dibandingkan modern. Plus minus dari pernikahan adat, karena kalau mau nikah kan biaya besar.
Terus kalau ada biasanya adat juga kan, ya lumayan besar juga. Jadi masalah biaya aja sih itu. Plusnya yaitu keluarganya, jadi kita tahu keluarga kita itu segede apa. Minusnya adalah biayanya banyak banget. Terus juga capek banget, bener-bener capek pas menjalani hari itu di adat itu. Kalau minusnya menurut saya adalah yang tadi tuh, persiapannya lebih banyak dan ketersediaan, karena sekarang semakin modern, kita nggak tahu ketersediaan orang-orang yang akan mengambil bagian, khususnya kalau di Manado ya, ambil bagian, perlengkapannya atau seperti apa, karena sudah jarang, makanya itu mungkin itu minusnya. Kalau plusnya adalah dari sisi tampilan itu akan sangat eksklusif rasanya, karena sudah jarang. Jadi akan sangat momen untuk melangsungkan pernikahan adat itu akan terasa eksklusif karena sudah jarang orang lakukan. Dan rasa cinta akan daerah itu akan berasa sangat besar di sana. Oke, Ya, baik. benar Plus itu. minus ya. Plus minus. Iya, memang biaya besar sekali ya. Minusnya ya. Jadi yang disorot nih masalah biaya. Kalau saya ada satu lagi yang buat minus sebenarnya. Terutama di perkawinan adat Batak ya. Yaitu kadang saya nggak tahu sebutannya apa ya. Ada kita harus memotong binatang-binatang yang bagi kita haram. Hewan yang haram yang bagi kita sebagai agama yang saya percaya itu nggak bisa Tapi kita. kan bisa digantikan. Cuman memang saya lihat sekarang Bisa digantikan. sudah bisa digantikan. Kalau yang saya tahu dulu itu nggak bisa itu. Mereka sangat strict kan ya. Tetapi sekarang sudah bisa digantikan. Itulah dan plusnya sebenarnya kalau saya lihat adalah kalau bagi saya itu pengakuan ya. Apalagi kayak saya berasal dari suku lain menikahi Boru Batak. Kalau kita mengadakan, walaupun kami sebenarnya tidak diadatin ya, tetapi kalau kita mengadakan acara adat, pengakuan keluarga besar itu memang berbeda sekali ya. Kalau dengan adanya perkawinan adat itu plusnya sih. Jadi kita sangat welcome gitu kalau masuk ke dalam acara-acara keluarga ya. Wah, jadi menarik nih ya. Silakan pertanyaan berikut. Pertanyaan berikutnya, bagaimana pengalaman Anda menghadiri pernikahan adat? Apa yang paling berkesan? Kita dengarkan yang berikut ini. Apa kata mereka? Yang berkesan adalah aku nggak nyangka bahwa keluargaku segede gitu, banyak banget. Keluargaku banyak dan keluarga suamiku banyak. Yang mengesankan adalah kita bisa menjalankan itu dari subuh sampai ketemu subuh gitu, sibuk banget, dan itu sangat berkesan sih buat aku. Tari-tariannya, makanannya, lalu durasinya yang sangat panjang. Saya pernah menghadiri pernikahan adat yang daerah yang lain, dan sangat senang karena akhirnya kita bisa tahu gitu adat yang lain, dan ketika ada bagian-bagian dari pernikahan adat itu dilangsungkan, kita ternyata seperti ini. Jadi sangat menyukai tentunya, apalagi itu adat yang bukan dari kita, dari adat yang lain. Sangat senang untuk bisa menghadiri. Kalau untuk pernikahan adat sih belum pernah hadir sih, jadi belum tahu untuk masalah itu. Baik, terima kasih ya untuk jawaban-jawaban daripada teman-teman. Dari 4 pertanyaan ini, kita tadi sudah mendengarkan responden untuk menjawab beberapa pertanyaan ini. Kami persilakan Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf untuk memberikan tanggapannya. Baik, secara prinsip kita masing-masing mengetahui bahwa memang perkawinan adat itu mempunyai hal-hal yang cukup positif, ya, yaitu jadi mempertemukan bukan hanya suami istri ataupun orang tua saja, tetapi seluruh keluarga besar, ya. Jadi dengan demikian dapat lebih mengenal sekarang kita itu berfamili, berfamili. Ini terjadi apakah itu dalam masyarakat Tapanuli ataupun misalnya masyarakat orang Tionghoa, ya. Orang-orang Tionghoa mempunyai sistem seperti apa yang disebut pangte, ya. Pangte itu memberikan teh, ya.
Jadi dan misalnya mulai daripada orang yang paling tua ya, kepada neneknya. Jadi dia mulai memanggil ini adalah apa? Nenek. Panggilannya. Panggilannya. Ya, ini adalah misalnya nai-nai atau panggil engkong. Oke. Jadi kemudian orang tua memberikan apa namanya? Seperti kado. Kado artinya dulu itu umumnya emas ya, dikalungkan ya, sekarang banyak dalam bentuk angpau. Oke. Kemudian berturut-turut itu sampai kepada paman, kepada bibinya ya, family dari segala pihak. Jadi pengantin baru ini sekarang tahu, oh inilah begini ya. Oh ini yang harus saya Ini katakan. harus panggil ini Tuako. tuako, ini jiko, siko kalau dalam bahasa Tionghoa, orang-orang Tionghoa ya. Jadi itu mempererat hubungan ya. Tetapi kembali minusnya adalah bukan hanya kado biasa, tetapi juga ada memberikan emas ataupun tambahan angpau dan sebagainya ya. Tetapi untuk orang masyarakat Tionghoa yang membiayai ini ya adalah family ini, keluarga. Jadi menjadi satu proses keuntungan bagi pengantin sebab dia dapat lebih banyak kado. Tetapi kalau misalnya yang dalam adat yang lain, di mana kalau misalnya itu ditanggungkan kepada pengantin yang baru ya, wah itu cukup mahal ya, apalagi pemotongan kepada hewan ya tertentu ya, sapi dan sebagainya, itu kan apa namanya, biaya yang besar. Biaya besar. Siapa yang harus dapatkan kaki ini, siapa yang dapatkan buntutnya dan sebagainya. Jadi itu memakan biaya yang cukup besar. Nah, tetapi kembali ya itu dalam arti mempererat kepada kekeluargaan, tetapi bisa juga menjadi satu beban dan bisa juga menimbulkan pertengkaran. Prinsip yang sangat penting adalah kita masing-masing menyadari bahwa perkawinan ini tidak harus selalu didukung oleh perkawinan secara agama ya, atau secara gereja atau secara pemerintah ya. Jadi itulah yang paling utama. Yang utama ya. Oleh sebab itulah yang memberikan sertifikat perkawinan ya, akta pernikahan ya. Perkawinan adat tidak memberikan akta, tetapi mungkin bisa menolong dalam merukunkan keluargaan, mengenal siapa yang menjadi keluarga besar. Baik, terima kasih untuk tanggapannya. Ya, saya jadi teringat ini ya, memang yang pertanyaan keempat ini kesannya mengenai adat tuh, memang kalau di suku Batak itu, kalau apa, bukan hanya suku Batak, di suku-suku yang lain, saya juga mempunyai daerah Betawi sebenarnya. Kalau udah acara adat itu unsur kebudayaan itu tinggi banget ya. Ya waktu kami juga ada adat Betawinya. Jadi adat Betawi itu, kemudian keluarga saya itu berada di satu kampung. Jadi kami harus duduk di pelaminan dari siang sampai malam. Tetangga-tetangga orang kampung datang menyalami kita. Wah, seru juga tuh ya, masih ingat ya. Jadi kita pakai roti buaya. Roti buaya, ada roti buaya di bawah. Wah, itu seru juga. Jadi unsur kebudayaannya sangat menarik sih, kental banget sih ya. Iya. Baik, terima kasih banyak kepada responden kita yang telah berpartisipasi menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Dan sebelum kita masuk ke segmen berikutnya, kita akan mengikuti yang satu ini. Ini saya 7 tahun yang lalu, hidup urak-urakan. Suka mabuk, nongkrong, having fun. Makan makanan sembarangan, tak peduli tentang agama, suka melakukan dosa, tak memiliki arah dan tujuan hidup. Dan ini aku 3 hari yang lalu. Masih melakukan hal yang sama. Kembali lagi dalam acara Obsesi Hati. Dan baik, saat ini memang sebenarnya ada pertanyaan banyak yang masuk, tetapi waktu kita tidak memungkinkan ya. Jadi untuk itu pendeta dan ibu, kami langsung saja minta untuk closing statement-nya. Silakan.
Eh, Pemirsa yang berbahagia, banyak sekali hal yang sangat positif mengenai masalah perkawinan adat, ya. Dengan sini ada hal-hal yang negatif juga, tergantung kepada bagaimana kebiasaan-kebiasaan ataupun keyakinan masing-masing. Jadi kalau misalnya sesuatu yang bersifat pengakuan kepada poligami misalnya dan sebagainya, Anak-anak, itu perkawinan anak-anak. perkawinan anak-anak itu adalah satu perkara yang Negatif. yang banyak negatifnya. Sebab itu perlunya dipoles untuk hal yang sangat penting, ya, hal-hal yang baik dapat kita terima, hal-hal yang negatif itu kita harus hindarkan, ya. Sesuai dengan pengetahuan yang baik yang kita harus lihat berdasarkan kepada Alkitab, ya. Tetapi kembali bahwa pernikahan yang resmi itu adalah berdasarkan dengan perkawinan agama ataupun juga dengan pemerintah, di mana seorang bisa mendapatkan akta daripada pernikahan. Jadi kita harapkan bahwa masing-masing keluarga pemirsa adalah keluarga yang berbahagia kalau telah mengikuti adat yang baik, di mana adanya kerukunan rumah tangga. Itu adalah satu hal yang sangat baik, ya. Namun tetap juga harus selalu ingat bahwa yang boleh memberikan kebahagiaan adalah kehadiran Kristus dalam keluarga kita. Makin lama kita dapat berbahagia oleh sebab dapat merefleksikan Tabiat tabiat Kristus. Yesus di dalam keluarga. Luar biasa ya, benar-benar. Oke, kami mengundang Ibu Pendeta Kuntaraf untuk membawakan doa tutup. Ya. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih karena Tuhan masih memberikan kepada kami kesehatan untuk memberikan presentasi mengenai perkawinan adat. Biarlah kami masing-masing mengerti mana yang terbaik, ada plus dan negatif daripada perkawinan adat ini. Tapi biarlah kami selalu menjalankan untuk anak-anak kami ataupun cucu-cucu kami sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Engkau telah mendengarkan doa kami. Kami serahkan ini dalam nama Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Amin. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu. Terima kasih untuk kehadiran di malam ini, materi-materi yang baik. Salam sehat selalu, Tuhan berkati. Terima kasih semua. Baik, demikianlah akhir dari acara kita pada malam hari ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih tentunya kepada narasumber kita, Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf yang bukan hanya telah dan selalu membawakan pembahasan dari setiap Senin malam itu dengan sangat luar biasa. Jadi terima kasih, dan juga kepada pemirsa Hope Channel yang selalu setia menyaksikan acara Obsesi Hati, dan juga sahabat-sahabat kru Hope Channel Indonesia yang bekerja dengan keras memandu acara ini dari awal hingga akhirnya. Akhir kata, saya Leo Sumampau. Dan saya Fitri Sumampau Sitorus. Saksikan terus Hope Channel Indonesia, televisi yang mengubah hidup Anda. Tuhan memberkati kita.